begitu banyak memberikan kepada kita semua di negeri ini. Yang saya hormati Pak Prof. Arman, Mas Wendy, Pak Ilham, Yusri, Pak Nuding, Tio, Pak Dipu, Radio Melang yang tadi telah memaparkan bagus sekali, Chandra, dan semua sahabat-sahabat saya selama di WPT dan Ristek. Saya mencoba untuk menyampaikan beberapa pertemuan kesaksian tentang almarhum Profesor B.J. Habibie. Mungkin yang pertama itu periode sebelum reformasi. Bagi saya, Pak Habibie tidak hanya bapak teknologi sebagaimana diketahui oleh bangsa Indonesia dan seluruh dunia, tapi juga bagi saya beliau adalah seorang tokoh reformasi dan tokoh demokrasi Indonesia. Mengapa begitu? Ketika perjumpaan pertama saya, ketika itu sebelum lahirnya IJMI, saya diajak bersama Bang Imam. Kami berdialog tentang human resources, tentang manusia. Bang Iman mengatakan, kalau sepotong ayat khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu artinya manusia itu sesempurna ciptaan Tuhan. Tapi dia tidak bisa sempurna apabila pikirannya terpasung. Dialog itu menarik. Mengapa? Karena Pak Habibie mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa hanya bisa dicapai apabila di dalam bangsa tersebut terjadi pemikiran-pemikiran yang berdialog, didistribusikan, diargumentasikan menjadi sebuah knowledge. Kemudian knowledge itu kita produksikan menjadi inovasi untuk kemajuan sebuah bangsa. Bila pemikiran-pemikiran tersebut terpasung karena peristiwa politik, maka sesungguhnya kita sudah merendahkan creation of the God yang paling tertinggi. Manusia menjadi nilai tertinggi hasil ciptaan Tuhan. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena dia dibekali pikiran dan hati. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, saya tidak surprise, tidak heran ketika Pak Habibie, kita daulat, saya direformasi bersama Pak Hamid pada waktu itu. Saya ketua reformasi, fraksi reformasi di DPR. Ketika Pak Habibie menjadi presiden, maka langkah pertama yang dia lakukan adalah mereformasi partai politik. Karena disitulah letak persoalan terbesar bangsa kita. Pemasungan pemikiran dan kreativitas terjadi karena kita tidak bisa memberikan kebebasan to express, tidak bisa the freedom and the free will kita tidak bisa maksimal, dan itu akan membelenggu bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju. Inilah yang pemikiran Pak Habibie menurut saya, di esensi of reformasi itu sesungguhnya ada di sini.
Bila itu tidak dijebol, maka tidak mungkin orang seperti saya bisa masuk ke kabinet. Orang yang berada di pedesaan di mana-mana, kalau tidak bisa masuk 3 partai pada waktu itu, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin terjadi debat politik yang melahirkan pemikiran-pemikiran. Dan inilah kemudian yang melahirkan pokok-pokok pikiran di dalam ISMI yang disebut Pak Habibie sebagai The Knowledge Society. Intak dan intek, hati dan pikiran di dalam intak tersebut harus melahirkan intek, sesuatu yang kemudian ini menjadi inovasi, ditambah entrepreneurship, menjadi produk-produk yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Ini yang disampaikan beliau, yang menurut saya luar biasa dahsyat. Jadi kalau kemudian dalam periode beliau yang singkat memimpin negara, melahirkan sekian banyak produk undang-undang yang semuanya sangat fundamental untuk kita berbangsa dan bernegara, yang terus berjalan hingga saat ini, itu sebuah karya yang luar biasa bagi bangsa. Tentu di samping teknologi kedirgantaraan yang kita ketahui tersebut, undang-undang pers yang luar biasa itu, di mana kebebasan pers, kalau kita lihat esensinya, bila orang berargumentasi pada sesuatu, mengeluarkan pandangannya, menulis pandangannya, tidak bisa jadi hukum. Kemudian dia harus menyampaikan counter gagasannya sebagai tulisan pula. Itu adalah cara-cara beliau mendidik bangsa ini agar berdiskusi, berdialog, beradu pikiran-pikiran. Istilahnya Rocky Gerung itu apa? Berkelahi, istilah dalam pikiran, membebaskan tahanan-tahanan politik, sekian ribu tahanan politik. Ini semua kalau saya renungkan adalah apa yang beliau sampaikan ketika sebelum menerima menjadi ketua ISMI, menyampaikan gagasan tadi itu, bahwa bila the free will and the freedom seorang manusia terpasung, maka matilah manusia itu. Dan itu adalah sebuah pengkhianatan, dan sebuah, istilahnya itu adalah melecehkan kreasi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, pikiran dan hati. Sebagai orang politik, itu menurut saya adalah sumbangan terbesar Pak Habibie selama memimpin bangsa. Yang kedua, di rumah beliau sampai subuh kami para partai menyampaikan, Pak, dengan tidak diterima laporan pertama, tidak ada satu aturan pun yang melarang Bapak untuk tidak maju. Kalau kita membuka lembaran lama, kita melihat keterpurukan kita pada masa itu. Bagaimana dolar sudah 17.000, Pak Habibie menurunkan sampai 6.000. Unbelievable. Itu artinya apa? Trust, market confidence. Kepada siapa? Kepada sosok.
Oleh sebab itu kita mendorong. Namun apa yang dikatakan ini soal etik berpolitik. Politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga adalah soal saya tidak bisa mengatakan. Cerita itu memilukan saya beberapa teman yang menangis yang subuh-subuh jauh bangun terus pergi ke masjid. Kami meneruskan pekerjaan sampai terpilihnya presiden. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa beliau memiliki gagasan yang luar biasa tentang berbangsa. Misalkan ketika saya menjadi menteri, beliau menyampaikan, Pak, tolong dijaga betul bagaimana kompetitiveness bangsa ini bisa terus dipegang. Tapi Bapak Ibu mengerti pada waktu itu kita mengalami persoalan keuangan negara yang luar biasa sehingga tidak mungkin lagi kita memprioritaskan, apalagi kita dicengkram oleh IMF yang mengakibatkan begitu besar pemikiran-pemikiran dan kontribusi kapital yang sudah diinvestasikan itu luluh lantahnya karena IMF saja. Kembali lagi soal-soalnya fundamental lagi, soal politik. Orang rupanya tidak mau juga melihat bangsa itu maju. Saya IMF 3 huruf yang menyeramkan. Nomor 1. Nah, dia mengatakan kalau tidak ada industri yang kompetitiveness-nya ditingkatkan, kalau sekarang menggunakan hilirisasi, dilanjutkan Pak SBY. Kami mulai tahun 2009 dengan Pak Habibie dengan membuat undang-undang melarang semua bahan mentah. Karena Pak Habibie selalu mengatakan, Pak, kalau ingin jual bahan mentah di sini, maka jam kerja terjadi di Tiongkok. Jam kerja terjadi meningkat. Insinyur yang bekerja terjadi di Korea, terjadi di Taiwan. Kita tetap guru. Itu kita jalankan tahun 2009. Buat undang-undang melarang dan harus dilakukan hilirisasi. Tapi hilirisasi itu tentu tidak hilirisasi sekedar memoles saja. Tapi sesungguhnya adalah industrialisasi yang meningkatkan nilai tambah maksimal. Itulah esensi yang dimaksud ini. Sehingga terjadi jam kerja insinyur yang tinggi di negeri kita. Neraca ketimpangan neraca kerja kita yang selalu disoroti. Jadi inilah suara saya sudah mau bilang, saya akan berhenti di sini. Banyak yang ingin saya berhenti di sini. Semoga kita ini semua adalah sahabat saya yang kita sebut sebagai the knowledge society yang memiliki tanggung jawab lebih dibanding masyarakat yang belum sempat dengan yang tinggi. Semoga kita dapatkan, semoga almarhum mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama lain kita doa, semoga dia berdua pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahwa sekalian ini saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan yang lain nanti branding dengan saya kita ngobrol di enak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.